Di aula besar kediaman Tuan Kota-Kota Naga Langit, eselon atas gerbang naga telah berkumpul. Mo Chen, Yue Chenxi, Jin Dabao, Lord Jiu, Lan Tianji, Xiao Yu, Jin Lin, Gong Yang Yu, Suanyuan Zantian, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Beberapa dari orang-orang ini sering berada di luar, berkultivasi sendirian, orang-orang berbakat luar biasa yang mencari pertemuan kebetulan mereka sendiri di zaman keemasan ini. Ketika orang-orang ini menerima pesan Mo Chen dan mengetahui bahwa gerbang naga sedang dalam masalah, mereka tidak ragu-ragu untuk bergegas kembali. Saat ini, orang-orang ini memiliki kultivasi yang tinggi. Mereka seperti ikan di air di zaman keemasan, mampu bertahan di mana saja. Yang terlemah di antara mereka masih merupakan kaisar bela diri surgawi besar. Yang terkuat adalah orang-orang yang tidak diharapkan oleh siapapun, Suanyuan Zantian, Yue Chenxi, dan Gong Yang Yu. Seperti Xiao Chen, semuanya berasal dari alam kubah langit. Semuanya memiliki kekuatan yang menyaingi kaisar bela diri berdaulat. Dari ketiganya, Suanyuan Zantian adalah yang terkuat. Bahkan Yue Chenxi dan Gong Yang Yu tidak menyadari batasan sebenarnya. Xiao Chen telah mengatakannya sebelumnya, Suanyuan Zantian menempuh jalan yang sangat sulit. Apa yang dikembangkan oleh Suanyuan Zantian adalah murni keadaan kerajaan. Setelah itu, Suanyuan Zantian mengalami pertemuan yang tidak disengaja, menemukan teknik budidaya tubuh fisik dari periode puncak era kuno. Menggabungkan keadaan kerajaan dan tubuh fisik, ia berhasil membentuk badan perang raja yang memiliki potensi tak terbatas. Dari orang-orang di sini, Suanyuan Zantian adalah orang terakhir yang maju ke kaisar bela diri. Jalan kaisarnya sangat berbahaya, dan dia hampir terjatuh pada langkah terakhir. Namun, dia berhasil melewatinya. Sekarang, dia mendapatkan ketajamannya. Meskipun dia hanya berdiri di sudut aula besar ini, aura kerajaannya yang mengerikan masih memberikan tekanan pada orang-orang. Nona Mo, apakah terjadi sesuatu yang membuatmu memanggil semua orang? Jin Lin, yang datang dari Sekte Langit Tertinggi bersama Xiao Chen, bertanya. Mo Chen dan Lan Shaobai duduk di dua kursi di tengah. Lan Shaobai berkata, biarkan saya menjawabnya. Tadi malam, Ao Yu, Tuan Muda Istana Naga Ilahi Laut Barat, secara pribadi mengirim pesan kepada kami, meminta kami menyerahkan Xiao Chen. Jika tidak, Sekte Berpakaian Darah akan mengenakan biaya lebih dari setengah bulan kemudian dan membasuh gerbang naga dengan darah. Mereka benar-benar berbicara besar. Belum lagi kakak senior Xiao Chen saat ini tidak berada di gerbang naga, bahkan jika dia ada, kami sama sekali tidak akan menyerahkannya. Orang-orang di gerbang naga kami tidak mudah diintimidasi. Marah, Jin Lin menggebrak meja, menimbulkan suara keras. Kecil itu. Saat itu, Xiao Chen baik hati dan tidak mengambil nyawanya. Sekarang situasinya berbalik, kecil itu segera mulai mondar-mandir dengan hidung terangkat. Ketika karakter keji berkembang, mereka benar-benar berubah menjadi biadab. Jin Dabao mengutuk dengan marah. Dia benci hal itu, ketika gerbang naga masih kuat, mereka belum membasmi Istana Naga Ilahi Laut Barat, meninggalkan bahaya di masa depan bagi diri mereka sendiri. Mo Chen berkata, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Saya memanggil semua orang agar kita bisa membicarakan hal ini. Sekarang, Sekte Berpakaian Darah sedang berkuasa. Saya sudah memikirkannya. Semua orang di sini adalah teman baik kakak Xiao Chen. Tidak perlu membahayakan semua orang untuk mempertahankan kota. Untuk sementara kita bisa menuju benua Kunlun dan bersembunyi. Di masa depan, ketika kakak Xiao Chen kembali, kita dapat mencoba memikirkan solusinya. Selama gunung yang subur masih ada, air tawar akan terus mengalir. Kata-kata Mo Chen sangat tulus. Dia percaya jika Xiao Chen ada di sini, dia juga tidak ingin melihat teman-temannya dalam bahaya. Bagaimanapun, Sekte Berpakaian Darah terlalu kuat. Raja Naga Laut Barat Aolang, Master Sekte Berbalut Darah saat ini, juga sangat kuat. Tidak perlu, Nona Mo, karena kami memilih untuk kembali, kami sudah mengambil keputusan. Kami adalah orang-orang dari Gerbang Naga. Bagaimana kita bisa duduk dan menyaksikan Gerbang Naga dihancurkan? Suanyuan Zantian, yang diam, tiba-tiba berbicara dengan tegas. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita tetap harus melakukan yang terbaik. Itu benar, apa yang dikatakan saudara Zantian masuk akal.
Kota Naga Langit ini adalah puncak dari usaha kakak senior Xiao Chen. Demikian pula, ini juga merupakan puncak dari usaha Nona Mo Chen. Bahkan jika kita pergi, Nona Mo Chen tidak akan pergi, kan? Gong Yang Yu tersenyum tipis, mengungkapkan pendapatnya dengan elegan. Butuh banyak usaha untuk membangun gerbang naga. Pikirkan kembali ketika gerbang naga dibangun kembali dan seberapa besar tekanan yang dihadapi kakak Xiao Chen. Bagaimana kita bisa mundur ketika menghadapi sedikit tekanan? Nona Mo Chen, mohon izinkan kami untuk melawan sekte berbalut darah bersama Anda, kata Yue Chenxi. Dia seperti matahari terbit saat dia bersinar dengan tekad. Mari lakukan bersama. Tidak seorang pun boleh pergi lebih dulu. Jika kita ingin pergi, kita harus pergi bersama. Nona Mo Chen, Anda tidak perlu memikirkan hidup dan mati bersama dengan gerbang naga. Jika kamu mati dalam pertempuran, kakak Xiao Chen pasti akan hancur. Xiao Yu menatap Mo Chen dengan mata sedih yang besar. Melihat senyum tulus dari orang-orang yang melangkah maju di aula besar, mata Mo Chen agak berkaca-kaca. Dia tersentuh melampaui kata-kata. Sekarang, dia menyadari bahwa dia bersikap egois sebelumnya. Gong Yang Yu benar. Mo Chen memang berpikir untuk mengajak semua orang pergi sambil tetap tinggal di sini sendirian. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang, dia tiba-tiba merasa bahwa dia bersikap egois. Gerbang naga adalah milik Xiao Chen, tetapi juga milik Mo Chen dan semua orang di sini. Maaf, Mo Chen bersikap agak egois sebelumnya. Semuanya, tolong jangan pergi. Kita akan hidup dan mati bersama, maju dan mundur bersama. Kita semua harus hidup dengan baik, tidak ada di antara kalian yang diizinkan mati. Suara Mo Chen terdengar agak tercekat. Saat dia tersenyum, air mata mengalir dari matanya. Hidup dan mati bersama, maju dan mundur bersama. Pada saat ini, Lan Shaobai juga berdiri dan mengulurkan tangannya ke tengah. Segera, banyak tangan saling bertumpukan. Semua tetua gerbang naga tersenyum, berjanji untuk mengatasi kesulitan bersama, untuk maju dan mundur bersama. Senyuman mereka riang, penuh tekad, dan berani, mengungkapkan keyakinan pada gerbang naga. Ini adalah armor harta karun gerbang naga yang saya sempurnakan secara pribadi berdasarkan armor suci Azure Dragon. Ini adalah satu set lengkap harta karun rahasia tingkat kaisar. Meski tidak sebanding dengan Azure Dragon Holy Armor yang dipakai Kaisar Azure saat itu, pertahanannya bisa mencapai setengahnya. Karena semua orang memutuskan untuk tetap tinggal, Mo Chen tidak berdebat lebih jauh. Untuk meningkatkan kekuatan gerbang naga, dia mengeluarkan 10 set armor harta karun gerbang naga yang telah dia sempurnakan. Mata Xuan Yuan Zantian berbinar saat dia mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Dia segera meneteskan darahnya ke salah satu untuk mengambil alih kepemilikannya, menyempurnakan keseluruhan set. Dengan berpikir, semua bagian memancarkan cahaya biru dan secara otomatis melengkapi setiap bagian tubuhnya. Ketak, ketak. Setelah beberapa saat, Xuan Yuan Zantian yang tampan menunjukkan perubahan watak yang luar biasa dengan mengenakan armor harta karun gerbang naga. Battle armor berwarna biru memiliki ukiran pola naga sejati di atasnya. Aura kedudukannya sebagai raja menyatu dengan tirani naga sejati. Sepertinya Xuan Yuan Zantian adalah raja dari ribuan naga sejati, unik dan tak tertandingi. Ini sangat cocok. Nona Mo Chen, keahlian Anda sungguh luar biasa. Terima kasih banyak, kata Xuan Yuan Zantian sambil memberi hormat. Dia tersenyum puas saat dia memegang Heavenly War Halberd dan mengayunkannya sedikit. Setelah melihat Xuan Yuan Zantian memancarkan kekuatan luar biasa, semua orang di sini tidak sabar untuk mengenakan armor harta karun gerbang naga. Saat ini, Mo Chen bisa dikatakan tak tertandingi di seluruh dunia daratan dalam hal dao pemurnian. Dia sudah berdiri di puncak, jauh di depan orang peringkat kedua. Semua orang puas dengan battle armor mereka sendiri, semuanya sangat senang. Xiao Yu mengenakan armor harta karun gerbang naga dan berputar di sekitar Lan Shaobai. Suasana heroiknya segera berubah menjadi hidup dan menggemaskan. Hehe, kakak Shaobai, apakah aku terlihat manis dengan baju besi ini? Lan Shaobai tersenyum tipis dan sedikit memujinya, membuat Xiao Yu tersenyum dan tersipu. Di antara 10 set armor harta karun gerbang naga, ada satu yang berwarna putih salju dan disertai jubah merah, terlihat sangat menarik perhatian. Jin Dabao tersenyum dan berkata, set baju besi ini benar-benar unik.
Kelihatannya sangat bagus, dan seputih salju musim dingin. Itu sangat cocok dengan kemurnian dan ketampanan tuan gemuk ini. Namun, tampaknya agak terlalu kecil, tidak terlalu cocok untuk sosok tuan gendut ini. Senyuman Mo Chen sedikit memudar. Dia berkata sambil menghela nafas lembut, ini untuk kakak Xiao Chen. Saat Mo Chen mengatakan itu, semua orang tampak agak kecewa. Andai saja Xiao Chen ada di sini, untuk melawan musuh bersama sambil mengenakan seragam yang sama. Saya yakin Xiao Chen pasti akan segera kembali. Dia akan mengenakan battle armor ini dan memimpin kita dalam tanggung jawab untuk mendorong kembali sekte berpakaian darah. Xuan Yuan Zantian berdiri dengan bangga. Dia menunjukkan tekad dalam penampilannya yang tampan, secara samar-samar meningkatkan mood semua orang. Saya juga percaya bahwa kakak Xiao Chen pasti akan kembali. Dia tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan jika kita tidak beruntung dan mati dalam pertempuran, dia akan mengenakan battle armor putih ini dan membalas dendam untuk kita semua. Setengah bulan dari sekarang, kami, sebagai tetua Gerbang Naga, sama sekali tidak bisa menurunkan prestise Gerbang Naga dan menjadikan kami lelucon bagi lautan langit berbintang. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan Gerbang Naga yang harus dibangun kembali dengan begitu banyak tekanan oleh kakak Xiao Chen, dihancurkan seperti itu. Hidup dan mati bersama, maju dan mundur bersama. Setengah bulan hanyalah sekejap mata bagi para pembudidaya. Tuan Muda Istana Naga Ilahi Laut Barat, tidak, dia seharusnya menjadi Tuan Muda Sekte Berpakaian Darah. Aoyu telah menunggu hari ini sejak lama. Setiap hari terasa seperti setahun. Kapal perang berwarna merah tua menunggu di luar wilayah laut Pulau Bintang Surgawi. Setiap kapal perang memiliki panji perang dari Sekte Berpakaian Darah. Sekilas, tampak seperti awan tebal berwarna merah tua yang turun ke laut. Sekte berbalut darah tampak perkasa, menunjukkan aura yang kuat. Di tengah kapal perang yang padat itu terdapat 11 kapal perang yang memimpin sisanya, 7 markuise naga terhormat dan 4 raja naga masing-masing mengendarai satu. Kapal perang Raja Naga Laut Barat Aolang adalah andalannya. Setelah menyatukan sisa faksi Raja Laut, kekuatan sekte berbalut darah mencapai puncaknya. Selain kurangnya akumulasi, itu sudah bisa menyaingi Tanah Suci Abadi, bahkan mungkin melampauinya. Banyak penggarap dan orang-orang di Tanah Suci mengamati dengan cermat setiap tindakan sekte berbalut darah dari langit yang jauh. Tentu saja, orang-orang ini tidak ada di sini untuk membantu. Mereka ingin menyaksikan pertempuran ini untuk mengetahui kekuatan sekte berpakaian darah. Saat ini, Raja Naga Azure bukanlah Raja Naga Azure dari 5 tahun lalu, ketika reputasinya berada di puncaknya. Oleh karena itu, orang-orang dari berbagai tanah suci memilih hanya untuk menonton. Banyak di antara mereka yang menyimpan pikiran jahat, berharap pertempuran berakhir dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Seorang utusan berlutut di dek kapal dan melaporkan, Tuan Muda, orang-orang di Gerbang Naga masih belum menjawab. Mereka tidak mau menyerahkan Xiao Chen. Aoyu mengungkapkan senyuman dingin. Kemudian, dia menoleh ke belakang dan menatap ayahnya yang duduk di singgasana. Ayah, Gerbang Naga ini sangat tidak bijaksana. Kita tidak perlu lagi bersikap sopan kepada mereka. Aolang mengenakan armor pertempuran berbalut darah. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Memancarkan aura yang membuat seseorang gemetar, dia tampak perkasa dan misterius. Kirimkan pesananku, 3 Raja Naga dan 7 Markuise Naga terhormat, kelilingi pulau dan basuh Gerbang Naga dengan darah. Ya Pak, seketika, orang yang bertanggung jawab menyampaikan perintah dari kapal utama mengeluarkan token pesan dan meneruskan perintah Aolang. Kapal perang yang padat mengikuti formasi yang telah disepakati sebelumnya, membubung ke angkasa. Mereka tampak seperti awan merah yang membengkak, bergerak menuju Pulau Bintang Surgawi dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kapal perang dipenuhi oleh para petani berpakaian merah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kediaman Tuan Kota, Mo Chen, Lan Shaobai, dan tetua Gerbang Naga lainnya sudah siap dan menunggu, mendidih dengan semangat juang. Di halaman luar kediaman, para penggarap Gerbang Naga sudah berkumpul di kapal perang Gerbang Naga. Kapal perang Gerbang Naga berwarna biru dipenuhi dengan murid-murid yang bersedia mengorbankan diri mereka demi Gerbang Naga kapan saja. Ini adalah penduduk asli Pulau Bintang Surgawi.
Mereka memperoleh pencapaian mereka saat ini dengan bantuan Xiao Chen dan Mo Chen. Mereka telah mengalami banyak kesulitan di sepanjang gerbang naga dan sangat setia pada gerbang naga, bersedia melompat ke dalam api untuk mereka kapan saja. Nona Mo, apakah 13 bandit besar Laut Hitam dan Istana Dewa Bela Diri tidak datang? Jin Lin bertanya dengan cemas. Gerbang naga mengandalkan dua faksi besar ini untuk membantu pada saat kritis. Siapa yang bisa membayangkan masalah akan terjadi di Laut Hitam? 13 bandit besar, yang sebelumnya ditempatkan di kota, harus bergegas kembali untuk mempertahankan rumah mereka. Sedangkan untuk Istana Dewa Bela Diri, iblis tiba-tiba menyerang. Istana Dewa Bela Diri dan Persatuan Dewa Dao bekerja sama, bertempur dalam pertempuran besar di langit berbintang. Sulit dipercaya bahwa ini hanyalah kebetulan belaka. Mereka tidak akan bisa datang. Kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri, jawab Mo Chen lembut dengan ekspresi cemberut. Tanpa diduga, segalanya menjadi sangat menantang. Dong, 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 langkah kaki bergema, dan seorang murid gerbang naga dengan cepat berlari masuk dan melaporkan, Tuan Kota, orang-orang dari sekte berpakaian darah ada di sini. Mereka telah mengepung seluruh kota naga langit. 3 Raja Naga, 7 Markuise Naga terhormat, dan Wakil Master Sekte berpakaian darah semuanya berkumpul di gerbang kota timur. Untuk berperang, Mo Chen tidak ragu-ragu. Dia dengan cepat berdiri dengan hanya satu pikiran di benaknya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan gerbang naga yang didirikan secara pribadi oleh Xiao Chen dihancurkan di tangan sekelompok orang ini. Dia tidak ingin Xiao Chen melihat gerbang naga yang hancur ketika dia kembali. Mo Chen ingat bahwa Xiao Chen pergi dengan senyuman tipis. Dia juga harus kembali dengan senyum tipis. Sesepuh gerbang naga di aula merasa sangat sedih sebelumnya. Sekarang, mereka berdiri bersama tanpa ragu-ragu. Karena mereka memilih untuk bergegas kembali, mereka tidak punya niat untuk melarikan diri, tidak peduli siapa musuhnya. Setelah meninggalkan aula besar dan melihat ke atas, kelompok gerbang naga melihat awan merah yang terdiri dari kapal perang yang mengelilingi kota naga langit dalam sebuah cincin. Cincin itu sangat rapat, bahkan air pun tidak bisa merembes masuk. Meskipun formasi pertahanan akan mencegah orang-orang ini untuk menyerang selama gerbang kota masih bertahan, kumpulan besar awan merah memberikan banyak tekanan psikologis. Pergi ke gerbang kota timur, kata Mo Chen acuh tak acuh. Ratusan kapal perang gerbang naga yang menunggu di sekitar kediaman tuan kota melonjak dengan sangat cepat ke udara, melesat seperti anak panah saat mereka dengan cepat menuju gerbang kota bagian timur. Kalau begitu, ayo pergi juga. Setelah Mo Chen berbicara, dia segera melompat ke udara dan berdiri di atas buku karya surgawi. Kemudian, dia melintasi langit seperti meteor yang menyala-nyala. Yang lain memanfaatkan berbagai cara, bergerak lebih cepat daripada kapal perang gerbang naga. Meski berangkat terlambat, mereka tiba di sektor timur kota terlebih dahulu. Penjaga di gerbang kota menunjukkan ekspresi muram. Saat mereka melihat awan merah memenuhi langit, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Tuan Kota, Tuan Muda Sekte berbalut darah Aoyu ingin bertemu dengan Anda, kata Komandan Pertahanan Kota Timur sambil memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Aku akan pergi dan mengeluarkannya. Mo Chen melangkah maju dan tiba di tepi tembok kota. Kemudian, dia melihat ke bawah dan melihat Aoyu menaiki seekor kuda, dikelilingi oleh pengawal. Di belakang, 3 Raja Naga dan 7 Markuise Naga terhormat masing-masing memimpin sekelompok orang. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap dingin ke arah orang-orang di tembok kota. Raja Naga Laut Barat Aolang bahkan berada lebih jauh lagi. Dia tidak menginjakkan kaki di pulau itu, bertahan dari belakang. Dia tampil sangat percaya diri. Ketika Mo Chen melangkah maju di tembok tinggi, mata Aoyu berbinar saat dia menunjukkan senyuman penuh arti. Setelah maju ke Kaisar Bela Diri, Mo Chen melepaskan cadarnya. Di masa lalu, dia adalah wanita tercantik di Cloud Sea Domain. Sekarang, dia tampil terhormat, anggun, dan mulia, bahkan lebih dari sebelumnya. Banyak orang tercengang melihat pemandangan itu, yang membuat mereka merasa iri pada Xiao Chen. Xiao Chen sudah cacat, tapi masih ada wanita cantik yang bersedia tinggal di sisinya, membela gerbang naga dan tidak menyerah. Tuan Kota Mo, kamu akhirnya keluar. Saya pikir Anda seperti Xiao Chen, menjadi seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya.
Aoyu berbicara dengan arogan dan sambil tersenyum, merasa bahwa dia lebih unggul. Mo Chen menjawab dengan tenang dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Tuan Muda Ao, sudah kubilang padamu, belum lagi kakak Xiao Chen tidak berada di kota naga langit, tapi meskipun dia ada di sini, orang-orang gerbang naga sama sekali tidak akan membiarkan dia berada dalam bahaya. Haha, alasan yang luar biasa. Semua orang tahu bahwa setelah Xiao Chen melompat dari jalan kaisar dan menderita akibat kesengsaraan besar angin dan api, dia menjadi lumpuh dan bersembunyi di kota naga langit, kata Aoyu dengan nada berat sambil tersenyum dingin. Tuan muda, tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Saya pribadi akan pergi dan menangkap wanita ini dan menanyakan jawabannya. Setelah itu, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Salah satu orang di sisi Aoyu melayang ke udara, tampak seperti kilatan petir saat dia terbang ke gerbang timur kota untuk menangkap Mo Chen. Orang yang mengenakan armor pertempuran berbalut darah seri bumi ini bernama Wu Yun. Dia adalah salah satu tetua inti dari sekte berpakaian darah, Kaisar Bela Diri Surga ke-6. Sombong sekali, Gong Yang Yu mendorong tembok kota dan menggunakan tongkat logam hitam yang berat untuk menyambut orang ini, menghancurkan tongkatnya. Kamu hanyalah seorang junior yang tidak penting, namun kamu berani bertarung denganku. Wu Yun tertawa arogan dan tidak menghindar, malah melayangkan pukulan. Bang! Saat pukulan itu mengenai tongkat logam tersebut, hantaman tersebut menghasilkan suara keras dan tumpul seperti guntur yang membuat gendang telinga semua orang berdengung. Ekspresi Aoyu sedikit berubah. Dia berkata dengan lembut, itu dia, Gong Yang Yu, orang teratas dari staf Dao di Lautan Langit Berbintang. Tepat setelah Aoyu berbicara, darah keluar dari mulut Wu Yun, karena kecerobohannya. Kemudian, tongkat ini langsung menjatuhkan Wu Yun dari langit. Lengan Wu Yun mati rasa saat kekuatan dari tongkatnya menyebar, membuat separuh tubuhnya menjadi agak kaku. Ternyata budidayamu sebagai puncak Kaisar Bela Diri Langit ke-6 bergantung pada objek luar. Biasa saja. Gong Yang Yu memutuskan untuk terus memukul Wu Yun saat Wu Yun terjatuh. Dia mengacungkan tongkat itu dengan satu tangan, dan tongkat logam hitam itu berputar seperti angin puyuh. Gemuruh. Staf itu berputar-putar dengan suara angin dan guntur yang tak terbatas, memunculkan awan petir di langit. Suara mendesing. Ketika tongkat logam itu berhenti, Gong Yang Yu menghancurkannya. Awan petir mengeluarkan 10.000 sambaran petir. Kemudian, sosoknya bergerak begitu cepat hingga menghilang. Ketika Gong Yang Yu muncul kembali, Wu Yun memuntahkan seteguk darah saat dia terbang kembali dengan lubang berdarah di dadanya dan darah mengalir deras. Kemenangan Gong Yang Yu sungguh indah, merupakan penambah semangat yang luar biasa. Namun kenyataannya, situasi gerbang naga tidak berubah sama sekali. Wu Yun hanyalah salah satu dari tetua inti dari sekte berpakaian darah. Di atas inti sesepuh ada 8 penegak hukum dan wakil ketua sekte, Ken Ming Huo. Selain itu, masih ada 3 Raja Naga dan 7 Markuise Naga terhormat, yang sudah mengenakan armor pertempuran berbalut darah. Terakhir, ada Raja Naga Laut Barat, yang kekuatannya kini tak terduga. Kekuatan sekte berbalut darah jauh melampaui gerbang naga. Situasinya bukanlah sesuatu yang bisa dibalikkan hanya dengan pertarungan 1 atau 2 orang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, budidaya seni siklus Xiao Chen di pulau terpencil di laut juga telah mencapai momen paling kritis. 7 lampu dari 7 negara bagian yang berbeda tampak kokoh, seperti pita yang melayang di sekitar Xiao Chen. Ketika berbagai negara mengelilinginya, seluruh pulau mewujudkan fenomena misterius yang berbeda. Gunung dan sungai hancur, asap mengepul dari api yang berkobar. Anak panah tertancap di tanah berpasir yang dipenuhi tentara yang penuh luka. 2 tentara saling berhadapan, dan pembunuhan terus berlanjut. Mata semua orang memerah. Semua ini disebut sejarah, yang terus berkembang melalui pembunuhan. Ini adalah fenomena misterius yang terwujud dari pembantaian. Beberapa saat kemudian, pemandangan berubah. Berbagai kota yang rusak muncul di tengah pembunuhan tersebut, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Peradaban diinjak-injak, gunung-gunung dan sungai-sungai diratakan. Inilah fenomena misterius yang terwujud dari keadaan kehancuran yang terjadi setelah pembunuhan. Lalu, pemandangannya berubah lagi. Ada orang yang menangis kesakitan di tengah reruntuhan. Kawanan burung condor terbang melintasi langit merah.
Lagu-lagu yang memudar di udara diliputi kesedihan. Banyak orang yang diam-diam menunjukkan kesusahan mereka ke langit, menunjukkan wajah putus asa. Setelah keputusasaan adalah kematian banyak orang. Seluruh dunia menjadi sunyi. Hanya warna hitam dan putih yang tersisa di tempat kejadian. Keheningan yang dibawa oleh kematian menyelimuti gunung dan sungai. Di seluruh pemandangan, semua makhluk hidup telah layu, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Dunia telah kembali ke keadaan kosong. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, dunia hitam putih tiba-tiba menunjukkan warna. Itu adalah sehelai rumput hijau, yang tumbuh dari celah di antara bebatuan di tengah reruntuhan. Saat helaian rumput muncul, seluruh dunia menjadi berwarna. Jika hidup, akan terjadi pembantaian. Dengan pembantaian, akan terjadi kehancuran. Pada akhirnya, seluruh dunia akan mati sebelum memperoleh kehidupan baru. Siklus ini tidak pernah berakhir, hidup tidak akan pernah padam. Ilusi menghilang, dan 7 cahaya menyatu menjadi seberkas cahaya pelangi yang memasuki lautan kesadaran Xiao Chen. Di dalam lautan kesadaran yang luas, selain kristal guntur bawaan dan kehendak es, ada juga jantung siklus yang menggabungkan 7 kondisi. Xiao Chen membuka matanya, dan 7 lampu warna-warni yang menerangi langit selama lebih dari setengah tahun menghilang. Saat dia melihat dunia ini, samar-samar dia memahami sesuatu. Pulau yang semula terisolasi dan terpencil kini tak lagi terlihat seperti itu di matanya. Ada sarang semut yang terkubur di dalam tanah dan rumput yang tumbuh dari celah bebatuan. Semuanya dipenuhi dengan kehidupan. Xiao Chen bahkan bisa melihat lebih jauh, dia bisa melihat tempat ini 10 tahun ke depan, bahkan 100 tahun. Pulau terpencil itu akan berubah subur dan hijau, ditutupi hutan lebat. Keadaan siklus akhirnya mencapai titik ini. Xiao Chen berpikir keras. Sebelum dia membentuk siklus, dia tidak pernah bisa merasakan keajaibannya. Dia menjentikkan jarinya. Cahaya pedang keluar dari ujung jari itu dan menghantam gunung berbatu 1 kilometer di depannya. Cahaya pedang berisi keadaan siklus yang baru saja digabungkan oleh Xiao Chen. Gunung berbatu yang terkena cahaya pedang menderita akibat serangan 7 negara bagian. Akhirnya berubah menjadi gumpalan pasir kuning yang tumpah ke tanah. Tidak ada ledakan yang mengejutkan atau fenomena misterius yang mempesona. Itu sangat jelas dan sederhana. Xiao Chen merasa puas. Meskipun dia masih belum tahu cara menggunakan keadaan siklus, efek di hadapannya sudah jelas. Keadaan siklus menyederhanakan energi primordialnya, membawanya ke tingkat yang benar-benar baru. Energi primordial Xiao Chen selalu lebih lemah daripada energi primordial Kaisar Bela Diri dalam hal kualitas. Alasannya sederhana, dia tidak mengalami kesengsaraan apapun yang harus dialami oleh Kaisar Bela Diri. Namun, sekarang, siklus tersebut menutupi kelemahan ini. Selama Xiao Chen menggabungkan keadaan siklusnya dengan energi primordialnya, energi primordialnya tidak akan lebih lemah dari milik Kaisar Bela Diri berdaulat. Selain itu, Xiao Chen memiliki 1000 helai energi primordial, 100 helai lebih banyak daripada yang dimiliki Kaisar Bela Diri surga ke-9. Dengan keadaan siklus, budidayanya sudah tidak lebih lemah dari Kaisar Bela Diri penguasa surga ke-9. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari kebanyakan orang. Hanya para Kaisar Bela Diri langit ke-9, seperti para guru suci yang hanya berjarak sehelai rambut dari menjadi primes, yang dapat bersaing dengannya. Menarik, namun, keadaan siklusnya tidak sesederhana ini. Jika keadaan siklus hanya memiliki efek ini, itu akan sangat mengecewakan. Saya harus mencoba melihat apa efeknya ketika saya menggunakan keadaan siklus dengan seluruh kekuatan saya. Manual rahasia Cycle Arts tidak lengkap. Itu hanya mengajarkan seseorang bagaimana memahami keadaan siklus, tidak ada yang lain. Xiao Chen harus menguji sendiri. Kalau tidak, dia tidak perlu berusaha keras. Suara mendesing. Siklus jantung di lautan kesadaran Xiao Chen berputar dengan cepat. Pancaran cahaya pelangi langsung memenuhi lautan kesadarannya. Segera setelah itu, energi dari keadaan siklus keluar dari batasan lautan kesadaran, berenang di sekitar tubuh. Keempat anggota tubuhnya, tulangnya, dan seluruh organ dalamnya langsung terisi dengan kekuatan ledakan. Namun, dia tidak bisa bergerak. Tubuhnya jelas dipenuhi dengan kekuatan, tetapi saat dia mengangkat kakinya, dia merasa bahwa dia sedang melawan seluruh dunia, menghadapi perlawanan yang tak terbatas.
Mengapa seperti ini? Keraguan memenuhi pikiran Xiao Chen. Dia tidak bisa mengerti bahkan setelah berpikir lama. Mungkinkah dia tidak bisa menggunakan siklus di tanah terlantar ini? Jika demikian, maka usahanya selama setengah tahun terakhir akan sia-sia. Mata Xiao Chen menjadi merah. Dia telah mempertaruhkan banyak hal dalam siklus ini, dan hampir menghabiskan 10 tahun terakhirnya di dunia Kunlun untuk mencapainya. Pada akhirnya, inilah hasil yang didapatnya. Pukulan seperti itu terlalu besar, tidak ada yang akan puas dengan itu. Saya tidak pernah bisa menyerah. Xiao Chen meraung marah. Pada saat ini, dia memasukkan 1000 helai energi primordial ke seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Tubuhnya seolah menembus lapisan batasan yang tak terlihat. Begitu dia menerobos, perlawanan tidak ada lagi, dia tiba-tiba menyerang ke depan. Memegang pride di tangannya, Xiao Chen menikamnya ke tanah, mengeluarkan semua energi di tubuhnya. Ledakan. Seluruh pulau terpencil itu langsung meledak, menjadi tidak ada apa-apanya. Batuan berterbangan di udara dan berubah menjadi bintik debu yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah lubang besar muncul di laut dan membentuk pusaran air besar yang menyedot air laut sejauh 5.000 km seperti jurang maut. Huci, sesuatu yang aneh terjadi. Sebelumnya, pulau itu runtuh, meninggalkan jurang bawah air yang dalam. Namun, Xiao Chen tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Dia memegang pedangnya dan berdiri tegak di pulau terpencil. Seluruh tubuhnya merasakan kelelahan yang tak terlukiskan, membuatnya ingin terjatuh ke tanah dan tidur saat itu juga. Dia terlalu lelah. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya ingat bahwa saya jelas-jelas menggunakan pedang saya untuk menghancurkan pulau tempat saya berdiri. Mengapa saya masih melihat pulau itu dalam keadaan sempurna dan tanpa celah? Mungkinkah saya salah lihat? Apakah saya baru saja mengalami ilusi? Namun, energi primordial saya terkuras, cycle heart saya redup dan tidak terang. Tubuh dan pikiranku sangat lelah. Bagaimana itu bisa palsu? Ledakan. Saat Xiao Chen memikirkan hal ini, pemandangan di depannya berubah lagi. Pulau di bawah kakinya menghilang. Karena lengah, dia terjun ke pusaran air besar di laut. Pusaran air itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Ini jelas merupakan pusaran air yang diciptakan oleh serangan pedangnya sebelumnya. Seni naga ikan, cambuk ekor naga azure. Xiao Chen berteriak. Dia bergerak dalam lengkungan besar, seperti naga mengamuk yang berjuang bebas dari hisapan kuat pusaran air. Kemudian, dia berjungkir balik di udara dan mendarat di permukaan laut. Saat dia melihat pusaran air yang gelap, pikirannya perlahan tenang. Kemudian, dia dengan tenang memikirkan hal ini. Adegan sebelumnya terlalu aneh. Membalikkan ruang dan waktu. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Xiao Chen merenungkan berbagai kemungkinan. Akhirnya, kata-kata ini muncul di benaknya. Membalikkan ruang dan waktu, berputar antara masa depan dan masa kini. Keadaan ruang untuk sementara waktu memecahkan batasan waktu. Xiao Chen berbaring di atas tahta, merasa lelah dan lelah. Dia masih memikirkan kejadian yang terjadi tadi. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa seperti sedang bertarung dengan seluruh dunia ketika dia mengedarkan siklusnya. Tidak heran sangat sulit untuk mengambil satu langkah pun ke depan. Xiao Chen telah membalikkan ruang dan waktu. Saat dia melangkah maju, dia tiba di ruang waktu masa depan. Ketika dia menikamkan pedangnya ke tanah dan menyebabkan laut meledak dan membentuk pusaran air, dia kembali ke saat dia menyerang. Ini menjelaskan mengapa dia melihat pulau utuh ketika dia kembali. Karena waktu dan ruang telah terbalik. Apa yang dia lihat adalah masa depan, dan dia melampiaskan energinya di masa depan. Masa depan sudah ditentukan, hasilnya tidak bisa lagi diubah. Atas semua yang terjadi setelahnya, Xiao Chen tidak perlu melakukan apapun, tetapi pulau itu tetap meledak. Itu persis sama dengan masa depan yang dia lihat. Agak rumit untuk dijelaskan. Sederhananya, ketika siklusnya meletus, dia bisa melakukan perjalanan ke masa depan dan menyerang musuhnya. Dari awal hingga akhir, ada total 3 detik pembalikan ruang dan waktu. Ada juga momen di mana Xiao Chen menyerang. Waktu menyerang di masa depan hanya 1 detik, bahkan mungkin kurang. Namun, 1 detik ini sudah cukup untuk menentukan pemenang pertempuran. Kecuali lawannya seperti Xiao Chen, yang menyentuh keadaan waktu, lawannya tidak akan bisa memblokirnya.
Pikirkan saja, bagaimana seseorang dapat memblokir serangan yang terjadi di masa depan ketika ia berada di masa sekarang. Keadaan siklus memang terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itu benar-benar sesuatu yang berada di atas berbagai dao besar. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Cycle Dao lebih kuat dari Ice Dao atau Thunder Dao, dan bahkan Sabre Dao, yang merupakan keahlian Xiao Chen. Namun, kelemahan dari Cycle Dao ini sangat jelas baginya. Pertama, ini hanyalah permulaan, tapi dia sudah tidak punya cara untuk mengembangkannya. Kedua, tanpa Sabre Dao dan Thunder Dao, begitu dia mengeksekusinya, akan terlalu sulit untuk mengatasi perasaan terkekang, dia tidak bisa melaksanakannya secara alami. Akhirnya, energi yang digunakan terlalu banyak. Selain menghadapi perlawanan dari seluruh dunia untuk melakukan perjalanan ke masa depan dan kembali lagi menghabiskan energinya, rasanya tubuh fisiknya juga berjuang untuk menahannya. Namun, memulai adalah bagian yang sulit. Seseorang harus berpikir optimis. Ini baru permulaan, dan sudah sangat kuat. Jika dia bisa mencapai kesempurnaan kecil, seberapa kuatkah itu? Xiao Chen tidak berani membayangkannya. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan token pesan di cincin semesta miliknya berdering. Pembuatan token pesan itu sangat mahal, sesuatu yang hanya mampu digunakan oleh Kaisar Bela Diri Berdaulat. Xiao Chen hanya memberikan satu kepada Jiang Tian. Sejak beberapa hari yang lalu, Xiao Chen merasakan bahwa Jiang Tian ingin menghubunginya. Sayangnya, itu adalah momen kritis dalam pengembangan seni siklusnya. Dia tidak ingin mengganggu proses tersebut. Dia takut jika dia berhenti, dia harus menghabiskan setengah tahun lagi untuk memahami keadaan siklusnya. Saat ini, Xiao Chen selesai mengolah seni siklus dan tidak lagi perlu khawatir, jadi dia tidak ragu untuk mengeluarkan token pesan. Suara mendesing, sosok miniatur Jiang Tian muncul di token pesan. Xiao Chen sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kamu punya berita tentang Master Harta Karun." "Haha. Tidak kusangka kamu masih bisa tersenyum. Orang tua ini benar-benar kagum padamu," kata Jiang Tian sambil tersenyum dingin, ekspresinya aneh. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres, ekspresinya tenggelam. "Tolong bicara sejujurnya. Saya ingin menghubungi Anda setengah bulan yang lalu. Sekte berbalut darah berniat menyerang kota Naga Langit dan menangkap Raja Naga Azure. 3 hari yang lalu, saya mencoba menghubungi Anda untuk memberitahu Anda bahwa gerbang naga dalam bahaya, dan teman baik Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Seandainya Anda bergegas ke sana, Anda mungkin berhasil tepat waktu." Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Niat membunuh yang luar biasa muncul dari tubuhnya terus-menerus. Sejak gerbang naga dibangun kembali, gerbang itu tidak terlalu menonjolkan diri. Mereka tidak berkelahi dengan orang lain atau memperluas faksi mereka. Itu hanyalah sekelompok teman baik yang membantu Xiao Chen memenuhi keinginannya untuk membangun kembali gerbang naga, menjadi tempat di mana mereka bisa berkumpul. Tidak ada ambisi untuk menguasai atau menaklukkan faksi lain. Bagi Xiao Chen, Mo Chen, dan teman-temannya yang lain, gerbang naga bagaikan rumah yang menghubungkan mereka semua. Dia telah mencurahkan seluruh upayanya ke dalamnya. Sekarang, Jiang Tian terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Gerbang kota runtuh setengah hari yang lalu. Semua tetua gerbang naga menyerang dan bahkan berhasil membunuh beberapa tetua sekte berpakaian darah. Tak punya pilihan lain, Master Sekte berpakaian darah secara pribadi mengambil tindakan." Retak. Sebelum Geomaster Jiang Tian selesai berbicara, token pesan yang mengambang di depan Xiao Chen hancur dan berubah menjadi debu. Orang ini, bahkan dengan kondisi mentalnya, dia masih tidak bisa tetap tenang. Jiang Tian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di sisi lain dari token pesan. Kondisi mental Xiao Chen sangat baik, bahkan jauh lebih baik daripada sebagian besar Kaisar Bela Diri Berdaulat. Dia bisa mengendalikan keserakahan dan niat membunuhnya dengan sangat baik. Namun, naga memiliki sisik terbalik yang akan memicunya saat disentuh. Gerbang naga dan saudara-saudara serta teman dekat di gerbang naga adalah skala kebalikan dari Xiao Chen. Tidak seorang pun diizinkan menyentuhnya. Memiliki kondisi mental yang baik tidak berarti Xiao Chen tidak mudah marah, bukan berarti ketajamannya hilang. Kemarahan membara di hatinya, kemarahan yang tidak bisa dia kendalikan. Namun, dia juga tidak ingin mengendalikannya. Menghadapi hal seperti itu, dia tidak bisa tetap tenang,
tidak bisa bergeming seperti gunung seperti sebelumnya. Xiao Chen telah berencana untuk mengkonsumsi buah dao asal semesta. Namun, sepertinya dia hanya bisa mengesampingkan hal itu untuk saat ini. Dia mengeluarkan pil primordial yang jarang dia gunakan. Kemudian, dia tidak segan-segan mengambil 10 dan menelannya sekaligus. Dia menggunakan pil primordial yang biasanya digunakan untuk mengolah energi primordial untuk memulihkan energi primordialnya. Ini adalah harta karun yang dicari banyak orang, tetapi Xiao Chen menggunakannya begitu saja tanpa berkedip. 1 jam kemudian, energi primordialnya telah pulih sepenuhnya, berkat 10 pil primordial yang berharga. Pikiran dan tubuh Xiao Chen kembali ke kondisi puncaknya. Suara mendesing. Dia mengangkat satu kaki dan kemudian menginjak air dengan keras. Setelah itu, dia melonjak, mengaum seperti naga yang mengamuk. Gemuruh. Air tempat dia menginjaknya pecah seperti kaca, meninggalkan lubang yang sangat besar. Sama seperti itu, Xiao Chen berlari liar ke Pulau Bintang Surgawi di atas laut tanpa batas dengan kekuatan penuh. Dia tampak seperti naga yang mengamuk, bergerak 10 km di setiap langkahnya. Lubang-lubang dalam di laut yang ditinggalkannya menunjukkan kemarahan di hatinya. Dalam sekejap mata, dia menempuh perjalanan lebih dari 50 km. Namun, dia masih sangat jauh dari Pulau Bintang Surgawi. Meskipun ia melaju dengan kecepatan tercepat di dunia Kunlun, ia tidak akan bisa bergegas menuju Pulau Bintang Surgawi secepat itu. 2 hari kemudian, rumor aneh mulai menyebar di Samudera Surgawi berbintang. Beberapa orang menyatakan bahwa mereka melihat naga sejati berlari melewati mereka dalam sekejap. Ketika orang-orang ini sadar kembali, mereka menemukan bahwa sosok yang mereka lihat telah menghilang tanpa jejak. Aura mengamuk menimbulkan ketakutan pada setiap orang yang melihatnya. Orang yang dikabarkan secara alami adalah Xiao Chen. Dia tidak punya pemikiran lain selain lebih cepat. Lebih cepat, lakukan sedikit lebih cepat, cepat sampai ke Heavenly Star Island. Pemikiran seperti itu berhasil meningkatkan kecepatan Xiao Chen hingga batasnya. Setiap orang yang melihatnya mengira dia adalah naga sejati yang lewat. Dengan mengandalkan kecepatan yang menantang batas alam Kunlun, Xiao Chen secara ajaib mencapai wilayah Laut Pulau Bintang Surgawi 3 hari kemudian. Ketika dia melewati Istana Naga Ilahi Laut Barat, dia menemukan suasana di pulau itu agak aneh. Namun, hanya ada satu pemikiran di kepala Xiao Chen. Jadi, dia tidak berhenti. Setelah melewatinya, dia dengan cemas berlari menuju Pulau Bintang Surgawi. Istana Naga Ilahi Laut Barat tidak terlalu dekat dengan Pulau Bintang Surgawi. Namun, dibandingkan dengan tempat dia memulai, itu jauh lebih dekat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen akhirnya sampai di tempat tujuannya. Siluet kota naga langit muncul di depan matanya. Setelah mendarat, dia akhirnya menghentikan larinya yang panik. Merasa agak gugup, Xiao Chen perlahan menuju kota naga langit di kejauhan. Dia melihat asap mengepul dari kota. Gerbang terbesar, gerbang kota bagian timur, telah dirobohkan, hanya tumpukan batu bata yang tersisa. Tidak ada satupun sosok yang terlihat. Berdiri di atas reruntuhan, Xiao Chen melihat sekeliling. Seluruh kota naga langit sudah tidak ada lagi. Semua bangunan telah diratakan dan kemudian dibakar. Kota naga langit, yang sebelumnya bisa menyaingi kota bulan cerah, kini menjadi reruntuhan bobrok yang dipenuhi kawah. Asap mengepul dari mana-mana. Faktanya, sebagian besar api masih belum padam dan terus berkobar. Xiao Chen melihat beberapa penduduk asli yang dia ingat di antara puing-puing, menggali batu bata untuk mencari mayat teman atau kerabat mereka dalam kesedihan. Mereka adalah murid gerbang naga yang tewas dalam pertempuran. Setelah terkubur di dalam reruntuhan, tidak ada seorang pun yang peduli terhadap mereka. Bagaimana bisa seperti ini? Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, merasakan kesedihan di lubuk hatinya yang terdalam, masih tertegun. Tidak ada satu tempat pun di kota naga langit yang luas yang tetap utuh. Seluruh gerbang naga hancur. Xiao Chen mencela dirinya sendiri. Mengapa dia tidak berada di sini pada momen penting gerbang naga? Bau busuk masih melekat di udara. Ketika seseorang mengendus, dia akan dapat mencium baunya. Namun, Xiao Chen tidak mau, karena siapa yang tahu berapa banyak darah yang berasal dari banyak murid gerbang naga. Saat melihat sekeliling, dia melihat banyak keluarga murid gerbang naga melakukan yang terbaik untuk menggali reruntuhan.
Beberapa murid belum meninggal, beberapa sudah mati selama beberapa waktu. Kebencian. Xiao Chen benci karena dia gagal menyelamatkan situasi. Dia benci kalau dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Dia benci kalau dia tidak ada di sini saat itu untuk menghentikan terjadinya tragedi ini. Dia membenci sekte berpakaian darah karena menyakiti orang-orang tak berdosa di gerbang naga. Tiba-tiba, Xiao Chen mulai memahami apa artinya merasakan sakit yang begitu hebat sehingga seseorang tidak lagi tega merasakan sakit. Xiao Chen membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan melemparkan domain pedang Taiji. Semua puing-puing di tanah, dinding, pilar batu, atap dalam jarak 1 kilometer melayang di dalam domain sabre. Dalam sekejap, semua batu besar itu seketika berubah menjadi debu dan menghilang terbawa angin. Para murid gerbang naga yang terkubur di dalam reruntuhan muncul. Xiao Chen mengetuk dahinya. Esensi kehidupan yang menyatu dengan hati kaisarnya berubah menjadi titik cahaya dan melayang keluar dari tubuhnya. Titik cahaya yang mengandung esensi kehidupannya tampak sangat indah. Selama murid-murid gerbang naga di tanah masih memiliki nafas, setelah esensi kehidupan memberi nutrisi pada mereka, luka-luka mereka sembuh, membaik dengan kecepatan yang terlihat. Selama mereka belum mati, Xiao Chen menarik mereka kembali dari gerbang neraka. Dia hanya memejamkan mata dan perlahan berjalan mengelilingi kota besar itu. Kemanapun dia lewat, bebatuan besar dari puing-puing melayang ke udara sebelum hancur menjadi debu dan menghilang terbawa angin. Kemanapun Xiao Chen lewat, dia membersihkan banyak puing. Esensi kehidupan yang dikirimkan Xiao Chen bahkan lebih efektif daripada obat terbaik untuk mengobati luka. Berbagai murid gerbang naga secara ajaib pulih. Kakak jubah putih, apa yang kamu lakukan? Itulah esensi kehidupan. Little Tree, item spirit dari Tree Life Mirror, terkejut dan ketakutan dengan tindakan Xiao Chen. Dengan menyebarkan esensi kehidupannya seperti ini, Xiao Chen kehilangan 100 tahun umurnya. Esensi kehidupan juga mengandung asal-muasal budidayanya. Oleh karena itu, dia juga kehilangan 100 helai energi primordial. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya memiliki umur 2000 tahun. Bahkan jika saya kehilangan 1000 tahun, itu tidak akan berakibat fatal. Meskipun kultivasi saya mengalami kemunduran, saya dapat mengkultivasinya kembali. Menyelamatkan orang lain lebih penting, jawab Xiao Chen dengan tenang. Dia tampak pucat sambil terus berjalan. Xiao Chen hanya menjelaskan tindakannya yang mengejutkan dan mengerikan dengan begitu santai. Setelah Little Tree mendengar ini, dia terdiam untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berkata apa. Esensi kehidupan dan asal-muasal kultivasi seseorang merupakan landasan bagi seorang kultivator. Tidak ada seorang pun yang mau mencukur semua itu. Itu adalah harta paling berharga dari seorang kultivator. Semua orang yang hidup di tengah reruntuhan tercengang melihat pemandangan ini. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berjalan ke seluruh kota, membersihkan semua puing. Selain beberapa bangunan utama yang bobrok, kota naga langit yang luas tidak lagi memiliki puing-puing. Orang-orang berdiri dari tanah, satu demi satu, melihat luka mereka yang telah sembuh dengan bingung. Namun, ketika mereka melihat Xiao Chen yang mengenakan topeng hitam mengeluarkan udara dingin, tidak ada yang berani maju dan bertanya apapun. Tidak ada apa-apa. Xiao Chen tidak melihat mayat Mo Chen, Lan Shaobai, Xuan Yuan Zantian, atau tetua gerbang naga lainnya. Saat ini, Xiao Chen sudah menghabiskan 1000 tahun umurnya. Hanya 700 helai energi primordialnya yang tersisa. Hatinya yang cemas sedikit rileks. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Serangkaian ledakan sonik bergema di belakang Xiao Chen, seseorang bergegas ke arahnya. Saat dia berbalik, dia mengenali orang ini. Orang ini adalah wakil komandan kota naga langit, Yuan Bing. Dia adalah kaisar bela diri surga ketiga dan biasanya bertugas menjaga ketertiban sosial kota serta penjaga kediaman tuan kota. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Mengapa Anda bersedia menggunakan esensi kehidupan Anda untuk menyelamatkan murid-murid gerbang naga kami? Yuan Bing memandang Xiao Chen, hanya berani berbicara setelah mengumpulkan keberanian. Entah kenapa, saat Yuan Bing menghadapi orang bertopeng misterius ini, sepertinya ada medan kekuatan yang tak terlihat. Meskipun pihak lain tidak melakukan apapun, dia masih merasa kalah jauh dari pihak lain. Tekanan aneh itu membuat Yuan Bing sangat gugup.
Saya teman baik Tuan Kota Mo. Saya menerima panggilan untuk bala bantuan tetapi terlambat. Saat ini, Xiao Chen masih belum bisa mengungkap identitasnya. Namun, dia perlu bertanya tentang apa yang terjadi di Kota Naga Langit. Jadi, dia adalah teman baik Tuan Kota Mo. Maafkan kekasaran saya. Mo Chen memiliki prestise yang sangat tinggi di Kota Naga Langit. Mereka yang bisa berteman dengannya adalah orang-orang yang setidaknya memiliki kekuatan dan kedudukan yang sama. Namun, masih sulit untuk menjelaskan mengapa pria bertopeng itu rela menghabiskan inti kehidupannya untuk menyelamatkan murid-murid gerbang naga. Ada banyak hal yang mencurigakan, yang membuat Yuan Bing bingung. Di mana penguasa kota? Xiao Chen bertanya. Ekspresi Yuan Bing berubah agak serius mendengar pertanyaan Xiao Chen. Dia menjawab, ditangkap. Sekte berpakaian darah menyerang. Penguasa kota dan tetua gerbang naga berjuang keras. Namun, mereka masih tidak bisa menahan serangan pihak lain. Master Sekte berpakaian darah secara pribadi bergerak dan melukai penguasa kota. Setelah gerbang kota runtuh, pasukan Sekte berpakaian darah semuanya menyerang. Pihak lain memiliki terlalu banyak orang. Kami memang bukan tandingan mereka. Tuan kota dan semua tetua gerbang naga lainnya yang memiliki hubungan dengan Raja Naga Azure telah ditangkap. Xiao Chen merasakan kepedihan di hatinya. Dia menahan kesedihannya dan terus bertanya, kemana mereka dibawa? Seharusnya di Kota Naga Barat tempat Istana Naga Ilahi Laut Barat berada. Namun, saya belum mengetahui lokasi pastinya. Saya pingsan sebelumnya dan baru saja bangun. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Istana Naga Ilahi Laut Barat. Bagaimana mereka terlibat dalam hal ini? Yuan Bing menjelaskan sebentar, memberi tahu Xiao Chen bahwa Raja Naga Laut Barat adalah Master Sekte berbalut darah yang misterius. Itu dia. Xiao Chen memancarkan udara mematikan dari seluruh tubuhnya, kendalinya agak menurun. Sebelum tekanan yang sangat berat ini, Yuan Bing merasa seperti diceburkan ke dalam gua es. Tidak heran. Saya bingung mengapa sekte berpakaian darah menyerang gerbang naga tanpa alasan sama sekali. Jika Master Sekte berbalut darah adalah Raja Naga Laut Barat, semuanya dapat dijelaskan dengan mudah. Tuan, mohon jangan gegabah. Kekuatan Raja Naga Laut Barat sekarang tak terduga. Tanpa kemunculan perdana, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya. Yang lebih penting adalah sekte berpakaian darah diisi dengan para ahli dan telah mengumpulkan faksi yang ditinggalkan Raja Laut. Sekarang, mereka sekuat tanah suci abadi. Menyerang secara sembarangan tidak ada bedanya dengan mengirim dirimu sendiri ke kematian, saran Yuan Bing dengan susah payah, menahan tekanan. Dia tidak ingin teman misterius penguasa kota ini terburu-buru menghadapi bahaya. Tanpa secara pribadi mengalami pertempuran besar itu, seseorang tidak akan memahami kengerian dari sekte berpakaian darah. Tanpa melihat pertarungan Raja Naga Laut Barat, orang tidak akan tahu seberapa kuat dia. Xiao Chen menjadi tenang. Memang benar, bahkan jika dia masih memiliki 1000 helai energi primordial, dan memahami kondisi siklus dan mata petir ilahi, dengan menyerbu ke tanah suci seperti itu, dia tidak hanya gagal menyelamatkan teman-temannya tetapi juga kehilangan nyawanya di sana. Bukan karena Xiao Chen meremehkan dirinya sendiri. Hanya saja kekuatan seseorang memang tidak seberapa ketika menghadapi faksi besar yang bisa menyaingi tanah suci. Xiao Chen yakin dia bisa masuk dan keluar, bisa mundur dengan aman. Namun, itu tidak ada gunanya. Itu tidak akan menyelamatkan Mo Chen dan yang lainnya. Bukan hanya tidak ada gunanya, tapi bahkan merugikan mereka. Setelah bertanya lebih jauh, Xiao Chen juga mengetahui mengapa Istana Dewa Bela Diri dan 13 bandit besar Laut Hitam tidak datang untuk memperkuat gerbang naga. Ying Zongtian memimpin orang-orang Istana Dewa Bela Diri untuk melawan iblis di langit berbintang dengan persatuan Dewa Dao, sehingga dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Sedangkan di Laut Hitam, tiba-tiba terjadi beberapa konflik internal. 13 bandit besar tidak bisa mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Aku pamit dulu. Xiao Chen melirik gerbang naga dan menginstruksikan Yuan Bing untuk merawat murid-murid gerbang naga ini dengan baik sebelum berangkat sendirian. Hal yang mendesak sekarang adalah mendapatkan berita terbaru tentang Mo Chen dan yang lainnya untuk mengambil tindakan yang tepat. Karena sangat marah, Xiao Chen benar-benar tenang. Kemarahannya belum padam, itu menetap secara perlahan, terakumulasi.